Kita main sardot, kita main vector itu kita sesuka kita sebenarnya, kita bisa rubah. Dan saya itu mencari materi itu yang bunyinya betinanya tek 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 tek, itu kan birahi dan over juga, tidak konsisten itu dari hari ke hari emang perkembangannya banyak, sampai akhirnya ngeriwik, sampai akhirnya vektornya keluar nakal, sampai dia merubah nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabir Fang, dan kali ini kita akan ngebahas betina over birahi. Dan sebelum kita bahas, kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, kita lanjut aja. Jadi cerita dikit, tahun 2019 itu beli burung di postingan itu burung yang over birahi, durasi nggak ada durasi, 0 detik. Sampai akhirnya saya bawa pulang. Cuman yang saya pahamin ya, saya itu mencari materi itu yang dulu ya, dulu materi itu yang bunyi tek 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 tek, itu yang saya ambil materi yang seperti itu dan saya bawa pulang. Itu karena pada waktu itu masih betina itu pada kebanyakan main vector, main kerodong ya, saya ikut main kerodong karena belum paham ya birahi sama emosi itu seperti apa. Saya main kerodong sebenarnya tanpa sengaja, settingan ini tanpa sengaja, dan mungkin banyak juga yang settingan ini teman-teman YouTube yang ngasih tahu itu banyak, karena setelah saya olah ternyata banyak juga dan hampir sama. Dan nanti di ujung ini kita akan kasih video klipnya, itu ada di Facebook. Saya nggak punya simpenan videonya, adanya di Facebook. Nanti saya tayangin di sini. Dan sebelum kita lanjut, jangan di skip karena infonya itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jadi yang pertama yang saya lakuin setelah saya beli dari postingan, saya bawa pulang, itu pertama kali yang saya lakuin itu di kerodong. Kedua dari pakan-pakannya kenceng, karena menurut saya ya, kita main sardot, kita main vector itu kita sesuka kita sebenarnya, kita bisa rubah. Sebenarnya kita bisa rubah kok, karena saya ngalamin dari vector, burung dari vector saya bisa rubah ke sardot, saya bisa rubah lagi ke vector. Itu tergantung permainan birahi sama emosinya. Jadi kita lanjut aja. Pakannya pakai pakan kenceng. Saya penjemurannya jadi malam itu, dari malam, khusus malam ya saya kerodong, dan paginya itu sekitar jam 9 atau jam 10 bebas sih ya, tergantung bisanya kita ya. Saya buka kerodong, saya taruh di tempat, contohnya ini matahari, ini batasan matahari nih, matahari di sebelah sini. Nah ini yang tempat ademnya, saya naruhnya di sini. Pasti saya angin-anginin di tempat adem. Saya angin-anginin di tempat adem itu pasti selalu seperti itu. Saya nggak pernah jemur langsung karena memang nggak ada tempat. Kedapatan burung-burung yang lain, udah ketempatan burung-burung yang lain, nggak ada tempat. Saya di tempat yang teduh, cuman hawanya doang, hawa panas. Setelah itu saya langsung masukin lagi, sore itu langsung saya masukin lagi kerodong, sampai pada waktu sebulan setelah saya merawat. Oh iya, ada lagi ketinggalan yang penting, itu mandinya itu sehari 5 kali. Jadi yang dimaksud sehari 5 kali itu karena saya taruhnya di teras rumah ya. Awal buka kerodong saya semprot embun, nggak terlalu basah sih, langsung saya gantung di tempat yang adem, tapi kena hawa panasnya pasti itu setengah jam sekali saya langsung semprot lagi, karena sekalian saya lewat kan iseng, saya semprot. Kering nih, saya masuk ke dalam, saya keluar lagi, saya semprot lagi, begitu terus sampai 5 kali sehari, sampai sore saya masukin ke kerodong. Dan sampai akhirnya, jadi awalannya itu ketika saya melakukan aktivitas yang seperti itu rutin ya, konsisten itu
Itu dari hari ke hari emang perkembangannya banyak. Pertama pasti ngeriwik, awalnya malah gagu, awalnya diem, sampai akhirnya ngeriwik, sampai akhirnya vektornya keluar, sampai akhirnya dia bahasanya apa ya, nakal, sampai dia merubah nada dari bunyi yang tadi saya bilang yang tek 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 itu dilanjut sampai ke bunyi vektornya. Itu durasinya 1 menit, cuman dalam waktu sebulan. Cuman nggak tahu ya, mungkin emang rezeki saya, mungkin emang materinya bagus, saya kan nggak tahu. Karena emang dasarnya itu burungnya gagu, burungnya 0 detik, nggak bunyi sama sekali dipantau, karena emang belinya murah juga. Jadi itu pengalaman burung dari 0 over birahi sampai merubah nada sampai durasinya keluar, itu seperti itu yang saya lakuin. Yang penting itu betina itu permainan birahi sama emosi. Karena saya pribadi itu ya bukannya bisa ya, maksudnya ada prosesnya. Itu ketika kita pengen main vektor itu ada prosesnya, ketika kita main sardot itu ada prosesnya. Untuk betina ya, itu semua ada prosesnya. Bahkan waktu itu saya pernah merawat burung teman itu dari burung awal durasi malah isian over birahi. Tergantung permintaan itu orang maunya mau main meremelek atau main vektor, itu doang intinya di permainan birahi. Kalau birahi ya, birahi itu rata-rata saya maininnya itu betina vektor itu cuman dari pakan kemasan biasa, apa namanya, gold coin. Kita kalau misalkan kita pengen main sardot, kita main pakan kenceng, kita main pemandian, mandinya banyakin. Itu untuk perubahan nada juga, karena pakan tinggi itu sebenarnya ya kalau burungnya kuat itu untuk perubahan nada di jantan atau di betina itu sama. Dan kalau kita main vektor sebenarnya kebalikannya, kita tinggal main jemur, kita tinggal pakannya polosin. Tergantung kita birahi sama emosi itu. Kalau burung mau keluar karakternya, kalau mau keluar durasinya, kalau mau keluar kemampuan kualitas burungnya, itu harus diseimbang. Birahi sama emosinya itu harus seimbang. Dan kalau misalkan birahinya ketinggian ya emosinya kita naikin. Cuma rata-rata saya itu maininnya di birahi, di emosi saya nggak pernah mainin. Karena apa? Emosi itu udah bawaan burung, kayak kita manusia emosinya sekian, emosinya emang tinggi ya susah buat diaturnya. Kecuali itu orang pengen ngelatih diri biar nggak emosian, itu bisa, cuman nggak instan, orang aja lama apalagi burung. Dan birahi juga seperti itu. Jadi inti poinnya itu, saya merawat burung over birahi itu buat ngeluarin durasi, buat ngerubah nada dengan cara dikerodong, pakan kenceng, diangin-anginin kena hawa matahari, sama mandinya mandi banyak, mandi sehari 5 kali. Sehabis itu udah tinggal kerodong lagi. Dan alhamdulillah ya, rezeki dari situ bisa memahami birahi, tingkat birahi burung seperti apa kalau kita main burung yang dari over ya. Karena kita bisa memahamin burung tingkatan birahinya itu seperti apa, kita bisa turunin. Tingkatan emosinya seperti apa, kita tinggal naikin. Kalau saya seperti itu. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Untuk yang mau bertanya-tanya, di deskripsi itu ada nomor HP saya, langsung aja di WhatsApp. Kalau saya nggak sibuk, saya balas-balesin semua. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.